Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 70. Manajer park adalah orang yang sangat cerdas, dan dia memahami berbagai hal dengan sangat cepat di bidang industri. Dia tampaknya mampu membuat apapun yang dia inginkan. Meskipun dia sangat ahli dalam membuat sesuatu dengan mengencangkan skrup dan mengelas dan sebagainya, dia masih memerlukan lebih banyak latihan dalam mencampur bahan kimia dan cetakan ukiran. Itulah sebabnya saya meminta Anda untuk tinggal bersama kami selama 6 bulan lagi. Kami ingin Anda berada di sini bersama kami untuk jangka waktu yang lebih lama. Saya akan memberikan resep produknya kepada manajer park satu persatu mulai besok. Tolong bagikan resepnya antara Anda dan manajer park dan jangan ungkapkan kepada orang lain. Bukankah para insinyur di perusahaan harus mengetahui resepnya? Tidak juga. Perusahaan pesaing akan selalu berusaha mencari tahu resepnya. Bagaimana jika kami mengajukan paten untuk resep produk Anda? Saya tidak yakin apakah itu memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan paten, dan menurut saya tidak perlu untuk mematenkannya. Selain itu, saya tidak tahu bagaimana cara mengurus dokumen untuk mengajukan paten, dan saya rasa tidak. Saya bisa menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk menjelaskan dan mendukung teori produk agar bisa dipatenkan. Yang saya punya adalah keahlian saya membuat cetakan dan resepnya, dengan kedua tangan saya, dan menurut saya itu tidak bisa dipatenkan. Itu seperti kimchi. Anda menggunakan bahan yang sama untuk kimchi, tetapi setiap keluarga memiliki rasa kimchi yang berbeda di rumah mereka. Jadi begitu, jika Anda membutuhkan produk yang dipatenkan, Anda dapat berbicara dengan saudara saya. Dia adalah seorang dokter peraih Nobel di Universitas Tokyo. Tuan Sakata Ikuzo, Anda seorang insinyur, tetapi saya seorang pengusaha. Saya tidak membutuhkan barang paten yang bagus. Yang saya butuhkan adalah barang paten yang bisa memberi saya keuntungan. Tentu saja, kita bisa bicara lebih banyak tentang paten nanti. Untuk saat ini, bisakah kamu mengajari manajer park keahlian dan pengetahuanmu sehingga dia bisa memproduksi produk baru kita? Perakitan AM083, saat kamu tidak ada di sini. Oke, aku akan melakukannya. Seseorang harus melakukannya begitu aku tidak berada di perusahaan. Ada satu permintaan lagi yang ingin saya tanyakan kepada Anda, Tuan Sakata Ikuzo. Seperti yang Anda ketahui, kita perlu memasang cincin aluminium pada produk baru. Saya akan meminta perusahaan lain untuk melakukan pekerjaan itu. Nama perusahaannya adalah YS-Tech. Saya akan meminta mereka mengirim beberapa pekerja terampil ke pabrik kami. Untuk pelatihan, bisakah Anda mengajari mereka? Oke, aku akan melakukannya. Izinkan saya mengisi gelas Anda, Tuan. Tuan Sakata Ikuzo sepertinya mabuk, dia berbicara omong kosong. Saat gaya geum dimainkan kembali, ia menampilkan tarian Jepang dengan diiringi musik gaya geum bertempo cepat. Jong-suk juga banyak minum malam itu. Dia mengambil setiap gelas minuman keras yang diberikan oleh seorang wanita cantik dengan pakaian tradisional Korea yang duduk di sebelahnya. Jong-suk bahkan tidak bisa berdiri sendiri. Gunho memanggil sopir berbayar dan membawa Jong-suk dan Tuan Sakata Ikuzo ke kondominium Tower Palace miliknya. Ketika mereka tiba di kondominium Gunho di Gangnam, Jong-suk terbangun sejenak dan bertanya, "Kak, kita di mana?" "Kami di tempatku." "Wah, kok besar sekali." Tuan Sakata Ikuzo masih tidur di kamar lain. Keesokan paginya, Tuan Sakata Ikuzo ketakutan ketika dia bangun. "Di mana saya?" "Selamat pagi, Tuan Sakata Ikuzo. Ini rumahku." Gunho menjawab dengan senyum cerah. "Oh, ini besar sekali." Kebanyakan orang Jepang tinggal di rumah kecil, biasanya berukuran sekitar 20 kyung. Sepertinya Tuan Sakata Ikuzo belum pernah melihat rumah sebesar ini sebelumnya. "Aku belum pernah ke rumah sebesar ini sebelumnya. Pemandangannya sangat indah. Pasti lantainya sangat tinggi." Jong-suk bertanya sambil melihat keluar jendela. "Kak, berapa harga kondominium ini?" "Hei, berhentilah bicara tentang rumah, dan ayo kita keluar untuk makan sup penghilang rasa sakit. Aku tahu tempat yang bagus, mereka mengkhususkan diri pada sup penghilang rasa sakit ikan buntal. Blowfish. Aku lebih suka sup mabuk sosis Korea. Kita tidak bisa begitu saja pergi dan makan sesuatu yang kita suka. Kita harus memikirkan tamu kita."
Dia orang Jepang, dia pasti suka ikan. Oh, kamu benar. Ayo kita pergi ke tempat sup mabuk ikan buntal itu. Tuan Sakata Ikuzo sepertinya menyukai sup penghilang rasa sakit ikan buntal. Dia beberapa kali berterima kasih kepada Gunho karena mengizinkannya merasakan makanan Korea yang lezat. Terima kasih, Sacho-san Presiden. Karenamu, aku bersenang-senang di bar rahasia dan bermalam di rumahmu, aku tidur nyenyak di sana. Dan hari ini, aku menikmati bokwoguku ikan buntal yang lezat sup. Tuan Sakata Ikuzo tampak emosional. Begitu mereka kembali ke kota Asan, Tuan Sakata Ikuzo mulai mengajar Jong Suk dengan penuh semangat. Naikkan suhunya dan bungkus kepala ekstruder dengan 3 lapis jaring. Biarkan air pendingin mengalir hingga sekitar 1 meter sebelum menempatkan produk di sana. Jong Suk belajar dengan antusias. Produk pada hari pertama keluar terdistorsi. Namun, sejak hari ketiga, sejak Jong Suk mulai belajar dari Tuan Sakata Ikuzo, produk yang dihasilkan sangat cantik. Mereka terlihat bagus. Tuan Sakata Ikuzo menganggukkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia puas dengan hasilnya. Pada hari kelima, personel grup S tiba di pabrik Gunho untuk melakukan uji tuntas. Mereka adalah peneliti muda grup S, seusia dengan Gunho atau Jong Suk. Tolong beri kami laporan pengujian bahan mentahnya. Jong Suk menyerahkan laporan pengujian Dion Amerika kepada mereka. Itu menunjukkan kekerasan, kekuatan tarik, dan sebagainya. Mereka mengeluarkan sendiri produk Dion Amerika dan mengambil gambarnya, lalu melakukan tes cepat seperti membakarnya dengan korek api. Jong Suk mendemonstrasikan pembuatan produk di depan mereka. Begitu Jong Suk menyalakan saklar untuk menaikkan suhu, mesin mulai menyemburkan air pendingin dengan suara yang keras. Produk berwarna cerah mulai bermunculan. Produk berpindah sekitar 1 meter sebelum masuk ke dalam air pendingin. Uap mengepul dari produk dengan suara. Wow, mereka cantik sekali. Para peneliti dari S Group memotretnya. Bahan mentah apa yang Anda gunakan untuk campuran yang dimasukkan ke dalam hopper? Gunho yang berdiri di samping Jong Suk menjawab pertanyaan itu, maaf. Kami tidak bisa mengungkapkannya. Itu adalah resep yang kami gunakan untuk membuat produk ini. Tidakkah Anda akan mendapat masalah dalam memproduksi produk yang sama setelah insinyur Jepang itu kembali ke negaranya? Itulah mengapa manajer Park mendemonstrasikan sendiri pembuatan produknya. Dia memiliki resep dan keterampilan untuk memproduksinya sendiri. Anda baru saja melihatnya melakukannya, bukan? Apakah itu berarti dia tidak membutuhkan bantuan insinyur Jepang sama sekali untuk memproduksi produknya? Manajer Park dapat memproduksi produk dengan mata tertutup sendiri. Para peneliti dari grup S mencatat saat mereka mengajukan pertanyaan dan mendapat tanggapan dari Gunho. Gunho melihat tangan mereka yang sedang menulis sesuatu. Tangan mereka yang memegang pena pucat seperti sarjana yang belum pernah melakukan pekerjaan buruh seumur hidup mereka. Gunho lalu melihat ke tangan Jong Suk. Jong Suk telah menggunakan tangan itu untuk mengencangkan skrup, melapisi mesin dengan oli, selama 7 hingga 8 tahun. Tangannya kasar, dan Gunho bangga dengan tangan kasar Jong Suk. Jong Suk, aku sangat bangga padamu. Aku menghormati hidup dan pengalamanmu di dalamnya. Para peneliti akhirnya meninggalkan pabrik, dan Gunho kemudian menerima pesanan pertama produk baru tersebut. 50.000 diantaranya dari S Group. Biaya. Produk yang dibawa oleh Direktur Penjualan ke S Group beberapa hari yang lalu telah disetujui oleh mereka tanpa masalah. Manajer pabrik harus sering keluar dari kantornya di kota Asan karena harus berada di pabrik baru di kota Jiksan. Pabrik baru hampir selesai, dan kehadirannya diperlukan untuk pekerjaan kelistrikan. Trafo daya perlu dipasang, dan derek di atas kepala harus diselesaikan, tetapi Direktur Yun tidak terlalu paham dengan pekerjaan semacam ini. Bidang keahliannya adalah konstruksi. Di sisi lain, manajer pabrik adalah seorang ahli di bidang teknologi. Direktur Yun membutuhkan nasihatnya dalam menyelesaikan pabrik. Manajer Jong Suk Park, urus bidang produksi saat saya pergi. Ya Pak, sabuk konveyor lini produksi kedua terkadang bergerak aneh. Awasi, sabuk nomor 5 sering menyebabkan masalah pada skrup. Jangan khawatir tentang itu, Tuan. Tolong perbaiki mesin pemotongnya. Kenapa kamu tidak meminta tim pemeliharaan untuk memperbaikinya? Mereka tidak tahu banyak tentangnya. Saya ingin Anda memperbaikinya, manajer Park. Mudah saja. Mereka hanya perlu mengelas bagian-bagiannya saja. Mereka tahu.
Mereka tidak pandai dalam hal itu. Tolong lakukan itu untukku. Sial, aku juga sedang sibuk di sini. Anda adalah manajer pabrik berikutnya, manajer part. Bagaimanapun, Anda harus mengurus segala sesuatu di pabrik setelah Anda menjadi manajer pabrik. Gun-ho mendengar percakapan antara Jong-suk dan manajer pabrik. Jong-suk, silakan datang ke kantorku. Jong-suk memasuki kantor Gun-ho. Hei, kamu seorang manajer. Jangan menggunakan kata-kata makian seperti F-cek di tempat kerja. Tahukah kamu berapa banyak pekerja yang saat ini kamu kelola? Maafkan aku, kawan. Pergilah ke Politeknik Schollege. Ikuti kelas malam mereka. Kuliah. Ya. Perguruan tinggi Politeknik terletak di kota Sincang. Dapatkan gelar associate dulu dari sana. Saya akan membiayai pendidikan Anda. Aku punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan bahkan di malam hari. Belajar saja di sana. Kamu bisa mempelajari fasilitas otomatis di sana. Saya tidak bisa berbahasa Inggris. Anda tidak harus berbicara bahasa Inggris. Mereka tidak akan meminta Anda berbicara dengan orang Amerika. Aku tidak tahu. Jika Anda tidak menyelesaikan gelar sarjana, Anda akan bekerja sebagai manajer sampai Anda mencapai usia pensiun. Saya selalu merasa sangat mengantuk setiap kali saya mencoba membaca buku. Sekarang seharusnya berbeda dengan saat kamu masih di SMA. Kamu akan merasa mudah karena mereka akan mengajarimu sesuatu yang sudah kamu kerjakan. Saya perlu waktu untuk memikirkannya. Kamu tidak perlu memikirkannya. Pergi saja belajar dan dapatkan gelarmu. Mulai semester depan, Jong-suk keluar dari kantor Gun-ho sambil menggaruk kepalanya. Gun-ho menerima telepon dari Jae-sik. Hei, bagaimana kabarmu? Saya melakukannya dengan sangat baik. Terima kasih. Saya menyukai Onerumtel di kota Yoksam tempat saya tinggal. Lokasinya sangat dekat dengan tempat kerja. Yang terpenting, saya menyukai pekerjaan yang saya lakukan sekarang. Saya pikir saya dibayar terlalu banyak. Gun-ho sudah tahu berapa gaji Jae-sik, tapi dia berpura-pura tidak tahu. Benarkah? Berapa gajimu? Harganya 2,5 juta won. Saya kira Presiden Jong Suk Sin sangat menghargai Anda. Yah, itu masih terlalu banyak. Hei, Min Hyok, tahukah kamu berapa gaji Jong Suk? Dia menghasilkan lebih dari 5 juta won. Saya tidak bisa dibandingkan dengan dia. Dia adalah pekerja yang terampil. Kamu juga punya keterampilan. Kamu punya keterampilan mengoreksi dan mengedit. Apakah itu dianggap keterampilan? Aku sangat bersyukur bisa bekerja di GH Media dengan gaji tinggi dan kamar di Onerumtel. Aku juga kasihan padamu. Jangan. Kamu bekerja keras saja. Jangan katakan itu lagi. Kantor kami sedang bersantai saat ini. Buku-buku yang dibuat oleh Presiden Sin memiliki kontrak dengan sebuah agensi sehingga kami dapat menerbitkannya. Buku-buku tersebut sedang diterjemahkan sekarang. Presiden Sin menyuruh kami untuk melakukan riset pasar sampai terjemahannya selesai. Begitu, riset pasar mungkin diperlukan. Jadi, aku di toko buku Yongpong sekarang. Oke, teruskan kerja bagusmu. Saya akan sangat sibuk mulai bulan depan setelah terjemahannya selesai. Saya berharap buku-buku itu mendapatkan jackpot. Saya pikir itu akan terjadi. Gun-ho menerima telepon dari Presiden YSTEC. Saya dengar Anda menerima pesanan produk awal. Ya, benar. Sial, kalau begitu kita harus segera mulai memproduksi cincin aluminium. Benar, kita tidak punya banyak waktu. Kami sebenarnya pernah mencobanya sekali, tapi ukurannya tidak pas. Jadi sekarang kami membuatnya lagi. Sudahkah kamu mencoba memasangkan cincin itu pada produk? Ya, cincin yang kami buat pada percobaan pertama tidak terlalu pas. Makanya kami memproduksinya lagi. Saya baru saja kembali dari tempat produksi dan menendang tulang kering para pekerja. Saya akan mengirim Tuan Sakata Ikuzo ke sana setelah makan siang hari ini. Oh, kamu bisa melakukan itu. Terima kasih banyak. Tolong persiapkan para pekerja saat itu. Tentu saja. Kami akan menunggunya. Gun-ho menuju ke YSTEC bersama Tuan Sakata Ikuzo dan penerjemahnya. Ia menjadi emosional saat melihat gedung YSTEC. Saat pertama kali saya datang ke sini untuk wawancara kerja, pabrik ini terlihat begitu besar. Saya mengingatnya seperti baru kemarin. Gun-ho berjalan ke lantai 2 dan pergi ke kantor presiden untuk memperkenalkan Tuan Sakata Ikuzo kepada Presiden Yang Sik Park.
Tuan Sakata Ikuzo memeriksa dengan cermat cincin yang diproduksi YS-Tech. Sepertinya ada masalah dengan cetakan die casting. Benar, saya setuju dengan Anda. Periksa air pendinginnya. Turunkan suhunya dan masukkan cincin ke dalam air pendingin tadi. Para pekerja di YS-Tech memeriksa pengontrol suhu cairan pendingin. Turunkan suhunya, dan kamu harus mendinginkannya dengan cepat. Ayo coba lagi. Oh. Pemancar interlock sepertinya tidak berfungsi dengan benar. Sesuai instruksi Tuan Sakata Ikuzo, mereka memperbaiki pemancar interlock dan menurunkan suhu air pendingin. Cincin aluminium kemudian keluar dengan indah. Insinyur Jepang, Ten Sakata Ikuzo, melatih pekerja terampil di YS-Tech selama 2 hari berikutnya dalam memasang cincin aluminium ke produk baru. Tuan Sakata Ikuzo awalnya berencana untuk melatih mereka selama 3 hari, namun 2 hari sudah cukup bagi para pekerja untuk terbiasa dengan tugas tersebut. Itu adalah tugas yang sederhana. Selanjutnya YS-Tech mengirimkan 50.000 buah cincin aluminium yang siap dipasang ke GH Mobile. Gunho kemudian pergi menemui Presiden Yang Sik Park dari YS-Tech. Presiden Park, menurut perkiraan harga produk cincin Anda, harga per unitnya adalah 640 won. Kita harus menyesuaikan harganya. Saya pribadi dekat dengan Anda seperti saudara, tetapi bisnis tetap bisnis, bukan? Haha, jangan terlalu keras dalam hal itu. Kita juga harus mencari nafkah. Saya meninjau biaya produk yang Anda kirimkan kepada kami. Biaya tenaga kerja dan biaya produksi diperkirakan terlalu tinggi. Sejujurnya iya, itu benar. Aku sedikit melebih-lebihkan pengeluaran itu karena aku ingin mengembalikan uang yang kupinjam darimu. Bolehkah kita membiarkannya begitu saja? Saya bukan satu-satunya yang meninjau harga produk. Departemen penjualan kami juga akan meninjaunya, dan mereka akan mengetahuinya. Saya mengerti itu. Saya hanya ingin mengembalikan uang yang saya pinjam kepada Anda sesegera mungkin. Wah, bagaimana kamu akan membayarnya kembali? Jika kami menjual 50.000 keping cincin itu kepada Anda, kami mendapat 32 juta won per bulan. Saya akan mengirimi Anda 10 juta won dari 32 juta won itu. Adakah cara agar Anda bisa menyetujui perkiraan biaya produk kami? Kalau begitu, ayo lakukan ini. Aku memerlukan semacam pembenaran atas persetujuanku, yang bisa kuberitahukan pada bagian penjualan. Mari kita jadikan 600 won, bukannya 640 won. Dengan begitu, aku bisa memberitahu bagian penjualanku untuk menganggap harga itu sebagai harga, itu karena saya sudah bernegosiasi dengan Anda. Dengan 600 won per unit, Anda masih bisa menghasilkan 30 juta won setiap bulan. Dengan begitu, Anda masih bisa mengirimi saya 10 juta setiap bulannya. Yah, ini akan sulit bagi kita, tapi oke, ayo kita lakukan. Aku benar-benar ingin membalas budimu secepat yang aku bisa. Ini hanya akan memakan waktu 20 bulan. Kalau begitu, hutangmu akan terbebas. Terima kasih, Presiden Go. Anda memang penyelamat saya. Presiden Yang Sik Park memegang tangan Gunho dengan tangannya yang tebal. Gunho akan segera mengumpulkan uang yang dia pinjamkan kepada Presiden Park. Tidak ada yang gratis di dunia Gunho. Jika Gunho membantu seseorang untuk bertahan hidup, maka dia akan mengumpulkan apa yang dia habiskan untuk menyelamatkan orang tersebut. Produk baru GH Mobile. Perakitan AM803 telah dikirim ke perusahaan besar. S Group, dengan cincin yang diproduksi oleh YS-Tech terpasang di dalamnya. S Group sangat mengevaluasi kualitas produk pabrik Gunho. Review konsumen terhadap produk S Group yang menggunakan rakitan AM803 sangat bagus. Oleh karena itu, Grup S meningkatkan pesanannya dari 50.000 menjadi 100.000 unit setiap bulannya. Harga satuannya 4.800 won, jadi 100.000 buah akan menjadi 480 juta won. Pendapatan penjualan tahunan kami akan meningkat sebesar 5.760 juta won. Jong-suk datang ke kantor Gunho untuk berbicara. Bro, kita butuh satu mesin ekstrusi lagi dari Jerman. Apakah kita mengalami kekurangan kapasitas di pabrik? Bahkan dengan kerja lembur di malam hari, kami tidak dapat menghasilkan produk yang cukup untuk memenuhi pesanan S Group. Oke, kalau begitu, kita harus memesan mesin itu sesegera mungkin. Butuh waktu bagi mereka untuk mengirimkan mesin itu, saya akan memintanya ke tim pengembangan bisnis internasional kita.
Itu akan memakan banyak biaya, kan? Jangan khawatir tentang biayanya. Saya akan memesan 2 mesin ekstrusi. 2 di antaranya. Ini akan sangat merugikanmu. Jong Suk meninggalkan kantor dengan kepala dimiringkan ketika Gun Ho memanggilnya. Hei, manajer taman. Jong Suk berbalik. Bagaimana perguruan tinggi politekniknya? Tidak apa-apa. Saya punya waktu kuliah untuk kelas malam karena saya hanya melakukan pencampuran bahan kimia di tempat kerja. Pekerja lain di bidang produksi mengerjakan sisanya. Teruskan. Begitu kamu mendapatkan gelar asosiat dari sana, kamu harus pindah ke perguruan tinggi 4 tahun. Apakah aku benar-benar harus melakukan itu? Kamu akan segera mengelola lebih banyak pekerja. Kamu harus menyelesaikan studimu ketika kamu masih muda. Lihat manajer pabriknya. Dia lulus dari Universitas Inha, sekolah tinggi teknik. Yah. Sebenarnya aku belajar hal baru di perguruan tinggi. Dasar pria brengsek, aku tahu kamu akan pandai di perguruan tinggi. Gun Ho menepuk punggung Jong Suk. Begitu Jong Suk meninggalkan kantor, Gun Ho memanggil ketua tim-tim pengembangan bisnis internasional. Tim tersebut sebenarnya tidak melibatkan diri dalam pekerjaan, seperti mengembangkan pasar di luar negeri atau melakukan impor atau ekspor barang. Banyak konsumen GH Mobile adalah perusahaan besar yang memiliki pabrik di luar negeri, dan tim pengembangan bisnis internasional GH Mobile melakukan tugas mengirimkan produk GH Mobile langsung ke pabrik tersebut. Itu adalah tim kecil dengan pekerjaan sederhana. Mereka bahkan tidak memiliki pekerja yang bisa berbahasa Inggris dengan lancar di tim itu. Tuan, apakah Anda menanyakan saya? Saat ini kami menggunakan mesin ekstrusi buatan Jerman, kan? Itu benar. Kami membutuhkan 2 mesin ekstrusi lagi. Pesanlah mesin yang sama persis dari Jerman. Bolehkah saya mengetahui alamat perusahaan Jerman tempat kita harus melakukan pemesanan? Manajer pabrik mungkin punya pamflet perusahaan Jerman itu. Anda bisa menemukan alamatnya di sana. Ya Pak, kami memiliki agen bea cukai yang telah bekerja sama dengan kami, bukan? Ya ada satu. Mereka melakukan layanan kepatuhan bea cukai serta menerima produk kami atas nama kami. Apakah itu benar? Ya, Tuan, benar. Hubungi H Capital dan beritahu mereka bahwa kami mendapatkan 2 mesin ekstrusi dari Jerman dan tanyakan apakah mereka dapat menyewakan mesin tersebut. Hah, sewa. Dengan begitu, H Capital memiliki mesin ekstrusi, dan perusahaan kita menyewa mesin tersebut dari mereka. Kita tidak perlu membayar mesin tersebut sekaligus, bukan? Kita sudah memiliki terlalu banyak hutang yang belum kita bayar. Ya Pak, setelah menggunakan mesin-mesin tersebut dengan cara disewakan untuk sementara waktu dan setelah nilai mesin tersebut terdepresiasi, kami dapat memperolehnya dengan membayar sisa harga mesin tersebut. Hah, pemimpin tim pengembangan bisnis internasional tampaknya kesulitan memahami sisi moneter dari bisnis tersebut. Kami akan menangani akuisisi mesin-mesin itu nanti. Bicaralah dengan Capital H dan cari tahu apakah mereka bisa menyelesaikannya dengan menyewakan mesin-mesin itu kepada kami untuk saat ini. Ya Pak, Gun Ho tidak ingin mengeluarkan pengeluaran yang tidak perlu meskipun dia punya cukup uang. Ketika Gun Ho memeriksa ponselnya, ada panggilan tidak terjawab dari Presiden Jong Suk Sin dari GH Media. Kenapa dia meneleponku? Gun Ho menelepon Presiden Sin. Ini Gun Ho Go. Sepertinya saya melewatkan telepon Anda. Ya, saya menelepon Anda sebelumnya untuk membicarakan buku Profesor Jin Wang. Tren ekonomi di Tiongkok untuk abad ke-21. Penerjemahan bukunya belum dimulai. Kami harus membuat kontrak untuk menerbitkan buku tersebut, dan saya tidak yakin apakah kami perlu melakukannya dengan penerbit Universitas Zhejiang atau Profesor Jin Wang secara individu. Aku tidak tahu tentang hal itu. Mana yang lebih baik? Jika kita membuat kontrak dengan penerbit, mereka akan membebankan biayanya. Namun, jika kita melakukannya secara pribadi dengan Profesor Jin Wang, tidak akan ada biaya, dan itu lebih baik baginya. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Baiklah, kalau begitu kita akan langsung menghubungi Profesor Wang. Saya memiliki seorang penerjemah yang bersama saya di sini sekarang, yang sangat pandai menerjemahkan bahasa Mandarin ke bahasa Korea. Saya akan memintanya untuk menerjemahkan buku ini. Apakah penerjemah itu pandai berbahasa Mandarin? Tidak hanya bahasa China, dia juga fasih berbahasa Korea. Bahasa Korea, penerjemahnya belajar di Tiongkok. Dia juga seorang penulis.
Novelnya pernah terpilih untuk mendapatkan penghargaan juga. Saat ini dia mengajar bahasa Mandarin di sebuah perguruan tinggi. Untuk pekerjaan penerjemahan dari Mandarin ke Korea, seorang penerjemah perlu mengetahui bukan hanya bahasa Cina tetapi juga bahasa Korea. Begitu. Semua buku lain sudah mulai diterjemahkan. Sejak kamu membuat kontrak dengan agensi untuk buku-buku itu. Betul sekali. Proses penerbitan buku akan lebih cepat jika kita melakukannya melalui sebuah agensi. Mereka melakukan semua langkah yang diperlukan atas nama kita. Namun, mengenai buku Profesor Jin Wang, kita harus mengurus semuanya. Kami bahkan harus pergi ke bank untuk mengirim uang yang harus dibayar di muka kepada Profesor Jin Wang ke Tiongkok. Jadi begitu. Buku-buku berbahasa Jepang yang kami terbitkan dengan bantuan agen adalah buku-buku ringan dengan halaman kecil, sehingga mudah dibaca. Penerjemahan buku-buku itu tidak akan memakan waktu lama. Bagaimana dengan buku Profesor Wang? Apakah perlu waktu lama untuk menerjemahkannya? Buku itu lebih seperti buku ilmiah. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.